Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kartono sebagai tutor mata kuliah MP MT 5101 Sejarah dan Filsafat Matematika. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Baik, saya Ibu Natalina Simaremare, NIM 50113195 akan membahas diskusi 8, yaitu topik yang pertama. Topiknya adalah apa sajakah yang dijelaskan Euclid terkait teori bilangan. Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, definisi bilangan prima. Nah, Euclid mendefinisikan bilangan prima itu sebagai bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua pembagi positif, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Euclid juga menjelaskan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 adalah bilangan prima, atau dapat dibagi menjadi bilangan prima atau bilangan komposit. Yang kedua, teorema ketakterhinggaan bilangan prima. Euclid memberikan bukti pertama bahwa bilangan prima tak hingga banyaknya. Kemudian, metode buktinya dikenal sebagai bukti kontradiksi. Ia menunjukkan bahwa jika ada jumlah terbatas bilangan prima, kita bisa membentuk bilangan yang baru yang bukan kelipatan dari bilangan prima yang sudah ada, sehingga menimbulkan kontradiksi. Hal ini membuktikan bahwa bilangan prima harus tak hingga. Yang ketiga, algoritma Euklidean atau algoritma Euclides untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Euclid mengembangkan algoritma untuk menemukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat. Algoritma ini dikenal sebagai algoritma Euklidean. Algoritma ini didasarkan pada pengurangan berulang atau pembagian berulang dan masih menjadi dasar dalam penghitungan FPB dalam teori bilangan modern. Yang keempat, teorema fundamental aritmatika. Meskipun Euclid tidak merumuskan teorema ini secara langsung, konsepnya ada dalam elemen. Teorema fundamental aritmatika menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat ditulis sebagai hasil perkalian dari bilangan prima secara unik, kecuali urutan faktornya. Teorema ini adalah dasar dalam teori faktorisasi unik, yang merupakan pilar penting dalam teori bilangan. Yang selanjutnya, yang kelima, pembagian dalam bentuk proporsi. Euclid juga mengembangkan konsep proporsi dan rasio dalam elemen, yang meskipun tidak langsung terkait dengan teori bilangan, membentuk dasar pemahaman tentang pembagian dan rasio antara bilangan. Dalam konteks bilangan rasional, pemahamannya tentang proporsi juga mempengaruhi perkembangan teori bilangan. 6. Bukti sifat-sifat bilangan di modul yang berbeda. Di beberapa bagian dari elemen, Euclid juga menyajikan sifat-sifat yang berlaku dalam bilangan ketika dioperasikan dalam mod tertentu. Walaupun konsep ini tidak dibahas dalam bahasa modular seperti sekarang. Yang ketujuh, bilangan yang bersahabat dan bilangan sempurna. Euclid mendefinisikan bilangan sempurna sebagai bilangan yang sama dengan jumlah dari pembagi propernya atau pembagi kecuali dirinya sendiri. Ia memberikan metode untuk menemukan bilangan sempurna genap dan menunjukkan bahwa bilangan dalam bentuk tertentu. Yang kedelapan, bilangan berpangkat dan bilangan kuadrat.
Dalam Elements, Euclid membahas bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat dan sifat-sifatnya, serta hubungan antara bilangan-bilangan ini. Yang kesembilan, hubungan faktor dan kelipatan. Euclid mendefinisikan apa itu faktor dan kelipatan dalam kaitannya dengan bilangan-bilangan bulat dan memberikan teorema-teorema dasar yang membahas hubungan antara pembagian bilangan. Baik, Bapak, Ibu, ini adalah ringkasan. Euclid melalui karyanya Elements menguraikan konsep-konsep penting dalam teori bilangan yang masih digunakan hingga saat ini, seperti definisi bilangan prima, algoritma untuk FPB, ketakterhinggaan bilangan prima, dan dasar-dasar faktorisasi unik. Pandangan Euclid tentang bilangan menjadi landasan penting dalam perkembangan lebih lanjut dari teori bilangan di era modern. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.